untuk mengambil undian subtema kelima dalam fishbowl. Silakan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan ke moderator Bapak. Infrastruktur. Pak Tauhid Ahmad, kami undang untuk mengundi huruf A, B, atau C. 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 Infrastruktur huruf C. Masih tersegel, Bapak. Mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan satu kali. Pertanyaan untuk Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan subtema infrastruktur. Dalam 5 tahun biaya infrastruktur pada proyek strategis nasional sebesar 2.385 triliun rupiah dari APBN. Sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, kita akan mulai ketika Anda berbicara. Silakan. Gas. Terima kasih. Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyambung ke masalah Waduh, coy. Apa nih, Bang? Bang. Coy. Sabar lu, coy. Ajarkan aku mana nih, coy? Aduh, mana coy? Mana, Bang? Bang. Woi Bang, tolonglah Bang. Aduh Bang. Kenapa nih, Cok? Waduh. Karena upload ya. Bangke. Ya, oleh moderator. Bagaimana strategi? Waduh, mananya Bang? Paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Infrastruktur itu kan ya ada infrastruktur sosial, ya itu yang penting. Kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja di utak-atik dari APBN, APBD gitu. Ini untuk ini. Tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Nah, itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh. Selesai. Waktu Anda habis, baik. Kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Gas. Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan. Tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan, pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah yang memberikan kesehatan, kecerdasan bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan
supaya fiskalnya terpenuhi, supaya pendidikan bisa terjangkau, sehingga semua bentuk pendidikan, semua bentuk yang berkaitan dengan pencerdasan kehidupan masyarakat kotanya, maka dibebaskan pajaknya. Ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta, yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional. Infrastruktur sosial tercipta dengan pemerintah memberi fasilitas yang memadai. Cukup, Cukup Pak? Bapak? Cukup. Baik. Kita stop, countdown. Yes. Saya berikan kembali waktu Boy. untuk Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Mahfud dan Pak Muhaimin. Baik, terima kasih. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi. Waduh. Woi bang, cepat bang. Mana nih bang? Waduh, coy. Mana iklan ini? Kan? Waduh. Selanjutnya kita akan beralih untuk pertanyaan calon